Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur milik Allah yang telah melimpahkan karunia dan kasih sayang kepada kita. Rahmat serta salam senantiasa dicurahkan kepada panutan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, para tabi'in sampai kepada kita semuanya. Selamat berjumpa dengan saya. Di pertemuan ini saya menyampaikan yang berkaitan dengan janganlah kita punya anak dan harta sampai kita melupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian semua tertunduk dengan harta dan anak sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita tidak boleh melupakan Allah karena kesibukan dengan harta, karena kecintaan kepada anak, sehingga tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala lupa. Jangan menjadikan sebuah alasan di dalam kehidupan ini dengan kita memiliki anak dan memiliki kegiatan, kesibukan dengan harta sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud lupa di sini adalah lupa tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang janji kepada Allah akan melaksanakan ibadah dengan sempurna. Jangan sampai kita pada hari akhirnya kita juga merasa menyesali terhadap apa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia otomatis kita akan disibukkan dengan pekerjaan kita, disibukkan dengan kesibukan kita, disibukkan dengan banyaknya harta, disibukkan juga dengan banyaknya anak, sehingga kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terhalangi. Kalau kitanya tidak bisa membagi waktu. Dan hal itu adalah tidak akan menjadikan penolong dengan adanya harta dan anak. Maka jadikanlah anak dan harta itu untuk menyampaikan, mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah peranan sebagai orang tua, yaitu untuk mendidik anak-anak kita, mendidik cucu-cucu kita supaya mereka mengenali Allah, mengenali utusannya, dan juga mengenali keluarganya. Dengan mengenal kepada Allah, mengenal kepada diri yang dikenalkan oleh orang tua, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, adibu auladakum inda sab'i sinin, didiklah anak-anakmu ketika usia 7 tahun untuk mengenali Allah, mengenali nabinya, sehingga mereka akan menjadi keturunan kita yang soleh-soleh. Nah, disitulah sehingga Allah dan Rasulnya memberitakan kepada kita, mewahyukan kepada nabinya, supaya kita tidak terpesona dengan glamornya harta yang berlimpah atau dengan kelucuan anak-anak kita sehingga kita betah dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dengan kesempurnaan diri kita, dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, dibekali dengan harta, diberikan keturunan, itu sebagai jembatan untuk menuju kita bahagia baik dunia ataupun akhirat. Selamat kepada yang memiliki keturunan yang selalu mendoakan sehingga menjadi anak soleh dan menjadi penuntun nanti kita ke surganya Allah, yang dimana keturunan itu adalah sebagai jembatan untuk mengantarkan kita. Juga kepada hadirin dan halayak yang
mendengar penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan menggurui, tetapi kita saling sharing sehingga kita selamat dunia dan juga selamat akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.